Salam olahraga dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Endro Rinaldi Sinulinga dengan nomor induk dosen nasional 0018088905. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi di jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Saat ini saya juga merupakan mahasiswa doktoral di Latvian Academy of Sport Education di negara Republik of Latvia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu materi di mata kuliah ilmu faal, olahraga, dan praktikum. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang sangat ampuh di program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Mata kuliah ini juga merupakan yang terkait kepada penelitian dan pengabdian saya di 3 tahun terakhir. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT pada aspek pengajaran. Sebelum memulai unjuk kerja, saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum mengenai mata kuliah ilmu faal, olahraga, dan praktikum. Mata kuliah ilmu faal, olahraga, dan praktikum merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi di semester 3 dengan bobot satuan kredit semester 3 yang dibagi menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Syarat untuk mengikuti mata kuliah ini adalah 1. Lulus mata kuliah anatomi dasar di semester pertama. Kedua, lulus mata kuliah fisiologi umum semester kedua. Secara umum, ilmu faal, olahraga, dan praktikum adalah cabang dari ilmu fisiologi yang membahas tentang perubahan fisiologis pada tubuh manusia yang diakibatkan dari latihan ataupun olahraga dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ilmu faal, olahraga, dan praktikum adalah sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu menginternalisasikan konsep dasar ilmu faal, olahraga, dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan energi ataupun penggunaan energi pada setiap cabang olahraga. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan efek dari suatu latihan akut ataupun kronik terhadap sistem kerja organ tubuh. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun program latihan untuk meningkatkan kemampuan sistem kerja organ tubuh. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan tes dan pengukuran untuk kemampuan daya tahan aerobik dan anaerobik. Adapun yang menjadi kajian materi pada ilmu faal, olahraga, dan praktikum adalah sebagai berikut. 1. Ruang lingkup ilmu faal, olahraga, dan praktikum. Kedua, sistem daya dan olah energi. Yang ketiga, metabolisme tubuh dan penggunaan energi pada aktivitas fisik. Yang keempat, ergosistema dan komponen kebugaran jasmani. Kelima, pengaruh latihan terhadap sistem muskulus. 6. Pengaruh latihan terhadap sistem kardiovaskular. Ketujuh, pengaruh latihan terhadap sistem respirasi. 8. Sistem saraf sebagai pengendali gerak. Kesembilan, analisis kerja organ tubuh pada penampilan olahraga. Kesepuluh, fisiologi pembebanan, ketahanan, dan kelelahan. 11, aklimatisasi pada olahraga prestasi. Ke-12, homeostasis dalam olahraga. 13, tes dan pengukuran kapasitas kerja maksimum paru dan kardiovaskular. Ke-14, tes kemampuan daya tahan anaerobik dan aerobik. Di video ini, saya akan menyampaikan salah satu materi ilmu faal, olahraga, dan praktikum melalui delivery, interactions, and assessment atau yang singkat dengan DIA. Delivery atau penyampaian materi yang saya lakukan selama pembelajaran diantaranya dengan menggunakan metode ceramah, demonstrasi, ataupun metode lain tergantung kepada materi pokok yang akan saya bahas.
Adapun media yang saya gunakan pada pembelajaran yaitu buku cetak, kajian dari jurnal terkait dengan materi pembelajaran, presentasi melalui PowerPoint, video pembelajaran, dan demonstrasi dengan alat peraga. Agar pembelajaran menjadi efektif, tentu dibutuhkan interaksi yang baik antara dosen dan mahasiswa. Dalam hal ini saya akan melakukan tanya jawab dan diskusi saat presentasi berlangsung. Saya akan membagi mahasiswa dalam beberapa kelompok yang akan mendapatkan proyek, kemudian dipresentasikan di depan kelas untuk mendapatkan feedback dari teman ataupun dari dosen. Yang selanjutnya, asesmen ataupun penilaian. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah ilmu PAL, olahraga, dan praktikum yaitu kehadiran 10%, partisipasi dalam kelompok 10%, proyek selama 1 semester 30%, tugas individu 10%, dan ujian tengah semester 15%, kemudian di ujian akhir semester 25%. Selanjutnya, saya akan menampilkan tayangan proses pembelajaran pada mata kuliah ilmu PAL, olahraga, dan praktikum melalui platform Zoom. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat, sehat semuanya kan? Sehat, Nah, Pak. perlu kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mungkin judulnya sistem energi. Tapi kenapa saya buat di sini judulnya aerobik versus anaerobik? Dan mungkin kita akan mengenal lebih jauh mengenai sistem energi berdasarkan aerobik atau sistem energi dalam pembentukan anaerobik. Energi. Setiap aktivitas fisik yang kamu lakukan terlepas dari aktivitas fisik yang dilakukan secara continuously ataupun terstruktur, semuanya memerlukan energi. Bahkan ketika saya juga berbicara di sini memerlukan energi. Namun pada kesempatan ini kita membahas sistem energi yang dilakukan pada saat olahraga. Jumlah energi yang dihabiskan atau yang dikeluarkan pada saat melakukan aktivitas fisik tentunya berbeda-beda dari setiap cabang olahraga yang dilakukan. Tentunya ketika kita mengacu kepada prinsip suatu latihan, olahraga atau latihan yang dilakukan itu tentunya berdasarkan waktu, intensitas, frekuensi, dan tipe dari suatu olahraga tersebut. Nah, yang pertama yaitu aerobik. Bagaimana apa yang kamu ketahui tentang aerobik dan anaerobik pada pembentukan sistem energi? Ayo. Nah, izin Pak. Oh ya, Untuk aerobik itu yang saya ketahui adalah aktivitas yang menggunakan oksigen. Nah, aerobik betul. dengan intensitas yang rendah dan dalam jangka Hmm. waktu yang lama. Sedangkan itu Pak, aerobik. Oke. Dan anaerobik, bagaimana yang dikatakan anaerobik? Jika anaerobik itu adalah aktivitas yang tidak memerlukan oksigen dan dilakukan dengan intensitas yang tinggi dalam waktu yang singkat. Yang lebih singkat mungkin itu adalah penjelasan yang sangat tepat mengenai deskripsi atau pemahaman tentang sistem energi anaerobik dan aerobik seperti yang dikatakan Nur Huda. Dan pada satu cabang olahraga ada yang dinamakan dengan predominan energi. Artinya predominan energi yang digunakan predominannya aerobika atau anaerobik dan apakah gabungan dari aerobik dan anaerobik. Salah satu contoh kita ambil dalam olahraga sepak bola. Dalam olahraga sepak bola mungkin kita bisa menyatakan predominannya aerobik. Kenapa kita tarik kesimpulan aerobik seperti yang dikatakan Nur Huda tadi, yaitu waktunya lama. Secara umum kita dan intensitasnya mungkin ya 60 sampai 80% dari heart rate maksimum. Apakah sepenuhnya olahraga apakah sepenuhnya permainan sepak bola itu aerobik? Tidak, Pak. Bagaimana, Winton? Tidak, Pak. Karena ada juga aktivitas yang terjadi di permainan sepak bola itu bersifat aerobik dan anaerobik, Pak.
karena tidak sepenuhnya dengan intensitas tinggi. Oke. Nah, betul sekali untuk melengkapi jawaban Winton, saya sampaikan di sini. Di mananya anaerobiknya, tentu dalam pertandingan selama durasi 90 menit, kamu akan melakukan yang dinamakan sprint. Ada nggak kamu melakukan sprint dalam pertandingan sepak bola itu? Tentu Ada, ada. Pak. Ada nggak kamu melompat di sana? Ada jam. Yang membutuhkan yaitu yang di mana gerakan-gerakan tersebut yaitu gerakan-gerakan eksplosif. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita pahami yang pertama yaitu menjadi capaian mata kuliah kita yaitu bagaimana sih pembentukan energi melalui aerobik dan anaerobik. Itu pertama yaitu sistem fosfagen atau fosfagen system, yaitu pembentukan energi tanpa menggunakan oksigen seperti yang dikatakan Nur Huda tadi, yaitu anaerobik system. Yang mana sumber energinya ATP atau sumber ATP-nya sudah berada di dalam otot. Artinya tidak perlu adanya perubahan suatu energi menjadi ATP. ATP-nya sudah ada. Oke, ATP ini bisa langsung dipecah dan dapat digunakan jadi energi dalam jangka 3 sampai 5 detik. Oke, pemecahan ATP ini juga akan menghasilkan namanya adenosine difosfat yang dibantu dengan PCR atau fosfokreatin. Fosfokreatin ini juga sudah ada di dalam otot, sudah tersedia di dalam otot. Oke, yang durasinya yaitu bisa dilakukan 8 sampai 12 detik. Dapat digunakan dalam durasi 8 sampai 12 detik. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahan ATP dan PCR sudah ada di dalam sel. Pembuatannya sangat cepat, digunakan untuk aktivitas penggunaannya sangat cepat, digunakan untuk aktivitas fisik yang bertipe kekuatan, kecepatan, power maksimum. Pulih ulang dapat digunakan kembali setelah adanya istirahat aktif atau pasif selama 2 sampai 5 menit. Oke. Nah, selanjutnya ada yang dikatakan tadi glycolytic system. Tetapi pembentukan glycolytic system ini memerlukan glikogen dalam otot. Oke. Glikogen dalam otot atau resintesa asam laktat tadi yang dihasilkan dari proses pemecahan ATP. Pemecahan ATP tadi menghasilkan asam laktat bisa didaur atau diresintesa kembali dalam bentuk glikolisis yang berubah menjadi glukosa. Glikosa dalam bentuk 6 fosfat akan menghasilkan yang dinamakan 3 adenosin trifosfat. Mungkin jangka pemenuhannya, jangka penggunaannya akan lebih lama daripada sistem energi fosfagen yang sebelumnya. Akan lebih lama. Seperti yang disampaikan di sini, bahan glikogen sudah ada di dalam otot, pembentukannya di sitoplasma, oke. Intensitasnya bisa digunakan 10 sampai 30 sampai 40 detik. Oke. Contoh dari penggunaannya apa? Contoh dari penggunaan pada aktivitas fisik yaitu sprint 400 sampai 800 meter. Reduksi ini tadi yang saya sebutkan. Proses resintesa dari asam laktat itu memerlukan waktu 30 sampai 60 menit yang dapat didaur ulang H di H hati. Oke, ketika glikogen menipis akan pulih kembali dalam durasi 48 jam. Oke, jelas nggak sampai di sini untuk pembentukan energi secara anaerobik? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jadi pembentukan energi secara anaerobik itu ada berapa? Ada dua, yaitu fosfagen system dan asam laktat atau glikolisis system. Kimia dari karbohidrat yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Sama untuk unsur kimia dalam lemak juga karbon, hidrogen, dan oksigen. Bedanya apa Pak gitu? Kalau misalnya pembentukan secara karbohidrat dan lemak itu sama-sama energi. Dan ketika kamu sudah masuk ilmu gizi, nanti kamu ketahui bahwa karbohidrat lah yang menjadi sumber utama energi.
dalam tubuh. Sedangkan lemak ini apa? Sumber. Sedangkan lemak yaitu sumber cadangan, cadangan energi. Untuk capaian pembelajaran kedua, yaitu Anda harus mampu memahami dan menguasai bagaimana sih bentuk latihan anaerobik dan bagaimana bentuk latihan aerobik. Yang pertama yang kita bahas yaitu anaerobik. Mengapa kita perlu melakukan latihan anaerobik? Tentunya yaitu kita ada dua poin penting kenapa kita melakukan goals atau tujuan melakukan latihan anaerobik. Yang pertama yaitu removal, artinya removal asam laktat. Yang kedua yaitu pemanfaatan asam laktat. Tadi mungkin di pembentukan energi sudah saya sampaikan, yaitu pembentukan energi melalui ATP atau sistem fosfogen tentunya akan menghasilkan asam laktat. Gunanya kita, manfaatnya kita melakukan aktivitas latihan anaerobik ini, bagaimana tubuh dapat meresintesa kembali asam laktat agar tidak terakumulasi dengan darah melewati ambang batas. Dan yang selanjutnya juga bagaimana tubuh dapat meresintesa kembali asam laktat dalam bentuk glikosa. Inilah manfaat dari melakukan latihan anaerobik. Oke, dan yang tentunya melakukan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas anaerobik. Untuk meningkatkan bagaimana metode training untuk meningkatkan kemampuan anaerobik? Tentunya ada beberapa tipe latihan untuk meningkatkan kemampuan anaerobik di sini. Ada yang namakan lari akselerasi, ada yang namakan yaitu lari sprint, ada yang namakan interval training. Satu contoh kita ambil lari akselerasi itu katanya dimulai dengan slow dulu, kemudian agak sedang, kemudian dilanjutkan di akhir yaitu full sprinting. Ini kamu dapat lakukan dengan trek 50 sampai 100 meter diikuti dengan 50 meter istirahat like activity, istirahat aktif. Oke, istirahat aktif. Sedangkan goals atau tujuan dari latihan aerobik adalah meningkatkan kemampuan VO2 max. Yang selanjutnya meningkatkan kemampuan oxidative capacity. Itu adalah tujuan utama untuk latihan aerobik. Seperti umum, yang selanjutnya yaitu ada 4 faktor yang mempengaruhi kemampuan aerobik seseorang. Bagaimana latihan itu merespon peningkatan kemampuan aerobik. Contohnya di sini apa? Training tadi sudah kita bahas. Untuk frekuensi aerobik, latihan aerobik itu berapa dalam setiap minggunya? 3, 2 sampai 2 sampai 3 5, kali 2 seminggu. sampai 5 kali dalam seminggu. Intensitasnya, tentu intensitasnya lebih rendah, bukan rendah sekali, dalam arti ya lebih rendah di sini intensitasnya mengacu kepada heart rate maksimum, yaitu 60 sampai 80% dari heart rate maksimum. Durasinya, bagaimana yang dikatakan durasi pada latihan aerobik? Yang lebih, yang lebih Lebih lama atau panjang, lebih singkat? lebih Lebih lama. lama, lebih panjang. Yang selanjutnya interval training, repeat period of work, interpreserve with period relief. Nah, kalau tadi interval training, bagaimana perbandingan antara kerja dan istirahat pada latihan aerobik? Nah, artinya bermain kecepatan, olahraga partlet. Kalau kamu mungkin sudah, kalau masuk ke pelatihan mungkin sering mendengar partlet. Artinya bermain kecepatan. Bisa kamu mulai dari pas, slow, atau slow ke cepat atau lamban dari cepat. Tahu kan artinya ya kan? Dalam suatu track itu kita bisa bermain kecepatan. Oke? Antara mulai dari cepat dulu, kemudian lambat atau lambat, kemudian diakhiri dengan kecepatan. Nah, ini adalah bentuk olahraga dan yang terakhir adalah yaitu jenis-jenis olahraga. Jenis olahraga yang predominan energinya anaerobik atau gabungan dari aerobik dan anaerobik atau aerobik. Oke? Nah, contohnya di sini ini mungkin olahraga yang berasal dari Eropa sana yang mungkin jarang dilaksanakan di Indonesia. Katakanlah
yang sering dilakukan di Indonesia? Contohnya apa? Yang kamu sering lakukan di aktivitas olahraga yang kamu sering lakukan di perkuliahan. Contohnya apa? Ini adalah jenis-jenis olahraga yang mungkin banyak diadopsi dari Eropa sana ataupun Amerika sana. Tapi ada beberapa jenis olahraga yang sering kita lakukan pada perkuliahan. Contohnya apa? Sprint. Sprint itu predominan energinya kemana? Sprint. Sprint kemana? Anaerobik Anaerobik. pada level Aerobik, Pak. anaerobik pada level high. Oke. Nah, seperti football. Football di sini apakah oh ini berarti football Amerika, sedangkan ini soccer. Berarti ini ya soccer yang bermain sepak bola di kita, bukan ini. Nah, sepak bola. Sepak bola di sini gimana dibuatnya? Maksudnya ini apa? Memiliki anaerobik sama aerobik, Pak. Betul, anaerobik sama aerobik. Aerobik dan anaerobik. Nah, untuk lebih jelasnya tentunya kamu harus sering membaca jurnal, artinya kamu harus menemukan di jurnal. Aerobik maksudnya di sini aerobik dan anaerobik persentasenya berapa? Berapa aerobik dan anaerobik? Kalau kita kaji secara mendalam soccer ya tentunya aerobik yang lebih predominan daripada anaerobik. Bisa jadi sampai 80% dalam aktivitas permainan sepak bola itu adalah aerobik. Aerobik. Makanya setiap pemain sepak bola itu untuk mencapai tingkat level atas itu ya paling tidaknya kemampuan aerobiknya yaitu 60 ml kilogram per menit atau yang dikatakan dengan satuan VO2 max. Oke, 60 ml kilogram. Oke, kalau mungkin ketika kita belajar tentang VO2 max bagaimana cara proses metode pengukuran VO2 max? Apa yang kamu tahu? Ada bip test, Balke, Cooper test. Oke, sedangkan anaerobik. Anaerobiknya mungkin bisa jadi mencapai hanya 20% dari jumlah pertandingan tersebut. Sorry, dari waktu pertandingan sepak bola tersebut. Bagaimana proses pengukuran anaerobik? Itu dengan rush test ataupun apa? Wingate test. Wingate test. Oke? Adanya enggak yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Oke? Yang pertama tadi capaian pembelajaran kita sudah saya sampaikan. Yang pertama yaitu pembentukan energi secara anaerobik, glikolitik, dan aerobik. Ada berapa? Ada tiga. Tiga. Apa saja? Pembentukan energi secara fosfagen. Selanjutnya, pembentukan energi secara glikolisis. Yang selanjutnya, pembentukan energi dari secara aerobik. Kalau aerobik, apa yang menjadi sumber energi, pembentukan energi secara aerobik? Apa? Oksigen, Pak. Yaitu, apa? Oksigen. Ya, pembentukan energi secara aerobik adalah menggunakan oksigen. Apa sumber energinya? Karbohidrat. Karbohidrat dan Lemak. lemak. Nah, untuk capaian pembelajaran kedua yaitu Anda mengetahui bentuk latihan aerobik, tujuan latihan aerobik dan anaerobik, dan yang selanjutnya prinsip latihan aerobik dan anaerobik. Oke, itu sudah jelas tadi. Dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu Anda capaian pelajaran Anda mengetahui menjelaskan dan mampu menjelaskan mengapa suatu olahraga itu bisa dikatakan predominannya anaerobik, mengapa suatu olahraga itu bisa dikatakan predominannya aerobik, atau gabungan keduanya. Ketika itu gabungan keduanya, mana persentasenya yang lebih lebih besar? Dan itu harus kamu temukan di satu jurnal. Nah, tugasmu di minggu depan mungkin kamu bisa buat dalam bentuk kelompok. Kita bagi nanti kelompoknya. Yang pertama yaitu
kamu harus menjelaskan yaitu satu metode latihan aerobik atau anaerobik, oke, yang kamu temukan dalam suatu jurnal, metode latihan. Metode latihan aerobik dan anaerobik mengacu kepada prinsip dari suatu latihan. Oke, jika bentuk latihannya tipenya running, bagaimana intensitasnya? Bagaimana frekuensinya? Berapa lama? Oke, berapa lama? Paling tidaknya 3 aja dulu. 3 aja dari tipe latihan yang kamu ketentukan. Kalau kamu lift weighting atau angkat berat, bagaimana intensitasnya? Berapa frekuensinya, berapa waktunya, berapa bebannya mungkin yang kamu tentukan. Oke, kalau olahraga renang, kalau kamu menentukan latihan renang, bagaimana intensitasnya, bagaimana frekuensinya, dan bagaimana waktunya. Itu dibagi dalam 2 kelompok, dan kelompok lainnya, kamu bahas secara mendalam ketika suatu olahraga, contohnya tadi sepak bola, persentasenya misalnya aerobik dan anaerobik, berapa persentase anaerobik, berapa kemampuan aerobik. Dan kamu harus mengkaji lebih dalam bagaimana pengukuran secara anaerobik, bagaimana pengukuran tes dan pengukuran secara untuk menentukan kemampuan aerobik. Oke, untuk menentukan kemampuan aerobik mungkin tadi seperti saya sebutkan yaitu melalui BIP test, intermittent yo-yo test. Oke, bagaimana menentukan kemampuan aerobik dan bagaimana menentukan kemampuan anaerobik. Itu untuk kelompok lain. Kamu tentukan cabang olahraganya, kemudian tentukan bagaimana pengukuran tes anaerobik dan aerobik pada cabang olahraga tersebut dan predominan energinya dari cabang olahraga tersebut. Kalau misalnya kamu bola voli, bagaimana predominan energinya. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu aja. Kita masuk pada proses kita masuk minggu depan untuk persentase. Persentase dari hasil kerja kelompok yang sudah kita bagi tadi. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa.